Soal PAS Agama Islam kelas 1 semester 2 Kurikulum Merdeka. Peserta didik dapat menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? A. Malaikat. B. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik dapat menunjukkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa? A. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak tangan. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak kaki. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak. Jawabannya C. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak. Peserta didik dapat menyebutkan cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? A. Melakukan ibadah dengan khusyuk. B. Bertengkar dengan teman. C. Malas belajar. Jawabannya A. Melakukan ibadah dengan khusyuk. Peserta didik dapat memahami arti bertanggung jawab. Apa yang harus dilakukan jika meminjam buku teman dan lupa mengembalikannya? A. Membiarkan buku tersebut. B. Mencari buku tersebut dan segera mengembalikannya. C. Merusak buku tersebut. Jawabannya B. Mencari buku tersebut dan segera mengembalikannya. Peserta didik dapat menjelaskan alasan mengapa kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita. Mengapa kita harus bertanggung jawab atas perbuatan kita? A. Khawatir dimarahi orang tua. B. Agar mendapatkan hadiah. C. Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya C. Agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik dapat menunjukkan contoh sikap bertanggung jawab di sekolah. Bagaimana cara menunjukkan sikap bertanggung jawab di sekolah? A. Datang ke sekolah terlambat. B. Mengerjakan tugas tepat waktu. C. Menyontek saat ulangan. Jawabannya B. Mengerjakan tugas tepat waktu. Peserta didik dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan harakat. Apa yang dimaksud dengan harokat? A. Suara yang keluar saat membaca Al-Quran. B. Tanda baca di dalam kalimat. C. Warna pada huruf hijaiyah. Jawabannya B. Tanda baca di dalam kalimat. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam harakat. Sebutkan macam-macam harokat. A. Alif, ba, ta.
B. Fathah, Kasroh, Dhammah. C. Buku, pulpen, tas. Jawabannya B. Fathah, Kasroh, Dhammah. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi harakat pada huruf hijaiyah. Apa fungsi harokat pada huruf hijaiyah? A. Mempercantik huruf hijaiyah. B. Memberikan bunyi pada huruf hijaiyah. C. Mempermudah membaca Al-Quran. Jawabannya B. Memberikan bunyi pada huruf hijaiyah. Peserta didik dapat membaca huruf hijaiyah, ba, ta, tsa, dengan benar. Bacalah dengan benar huruf hijaiyah berikut. A, ba, ha, sha. B, bi, ti, si. C, bi, te, se. Jawabannya A, ba, ha, sha. Peserta didik dapat membaca kata Bismillahirrohmanirrohim dengan benar. Bacalah dengan benar kata berikut. A. Bismillahirrohmanirrohim. B. Basmalahirrohmanirrohim. C. Bismillahirrohmanirrohim. Jawabannya A. Bismillahirrohmanirrohim. Peserta didik dapat membaca kalimat ana muslimun dengan benar. Bacalah dengan benar kalimat berikut. A. Ana muslimin. B. Anu muslim. C. Ana muslimun. Jawabannya C. Ana muslimun. Peserta didik dapat menyebutkan jumlah ayat dalam surah Al-Ikhlas. Berapa jumlah ayat dalam surah Al-Ikhlas? A. 2. B. 3. C. 4. Jawabannya C. 4. Peserta didik dapat menyebutkan pesan pokok surah Al-Ikhlas. Apa pesan pokok surah Al-Ikhlas? A. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. B. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya A. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Peserta didik dapat menjelaskan cara mengamalkan pesan pokok surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mengamalkan pesan pokok surah Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? A. Bermain dengan teman tanpa mempedulikan waktu. B. Melakukan ibadah dengan khusyuk dan selalu berbuat baik kepada orang lain. C. Malas belajar dan tidak mau membantu orang tua. Jawabannya B. Melakukan ibadah dengan khusyuk dan selalu berbuat baik kepada orang lain.
Peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda keimanan kepada Allah. Apa yang menjadi salah satu tanda keimanan seseorang terhadap Allah dalam Islam? A. Makan dan minum dengan baik. B. Beriman kepada Asmaul Husna. C. Tidak melakukan kesalahan sama sekali. Jawabannya B. Beriman kepada Asmaul Husna. Peserta didik dapat menyebutkan cara menjalankan sikap kasih sayang sesuai ajaran Islam. Bagaimana seseorang dapat menjalankan sikap kasih sayang terhadap sesama menurut ajaran Islam? A. Dengan menghindari sesama. B. Dengan mengasihi dan membantu sesama. C. Dengan mempermalukan orang lain. Jawabannya B. Dengan mengasihi dan membantu sesama. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian Asmaul Husna dengan benar. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna dalam Islam? A. Nama-nama para sahabat Nabi Muhammad SAW. B. Nama-nama Allah yang indah. C. Nama-nama malaikat dalam Al-Quran. Jawabannya B. Nama-nama Allah yang indah. Peserta didik dapat menyebutkan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan tepat. Arti dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? A. Penghukum yang bijaksana. B. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. C. Maha Kuasa dan Maha Agung. Jawabannya B. Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya mencakup A. Hukuman dan siksaan yang keras. B. Pemberian nikmat dan perlindungan. C. Perlakuan tidak adil dan ketidakpedulian. Jawabannya B. Pemberian nikmat dan perlindungan. Peserta didik dapat menyebutkan bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW dengan benar. Bagaimana bentuk kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya? A. Dengan meninggalkan mereka tanpa bantuan. B. Dengan memberikan nasihat dan bimbingan. C. Dengan memperbudak mereka. Jawabannya B. Dengan memberikan nasihat dan bimbingan. Peserta didik dapat menyebutkan keteladanan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Keteladanan Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan A. Kebengisan dan kekejaman. B. Kemurahan dan kebaikan hati. C. Ketidaksabaran dan kebencian. Jawabannya B. Kemurahan dan kebaikan hati. Peserta didik dapat menyebutkan penggunaan kaligrafi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kaligrafi Ar-Rahman dan Ar-Rahim sering digunakan untuk A. Mengekspresikan kebencian. B. Menghiasi masjid dan tempat ibadah. C. Menyebarkan fitnah dan kebohongan.
Jawabannya B. Menghiasi masjid dan tempat ibadah. Peserta didik dapat menyebutkan cara pembuatan kaligrafi lafal Muhammad dengan rapi. Bagaimana lafal Muhammad bisa dijadikan sebagai bentuk kaligrafi? A. Dengan menulisnya di dinding-dinding masjid. B. Dengan menyusun huruf-hurufnya dengan indah dan rapi. C. Dengan merobek-robek kertas yang ditulisi namanya. Jawabannya B. Dengan menyusun huruf-hurufnya dengan indah dan rapi. Peserta didik dapat menyebutkan tujuan membuat kaligrafi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lafal Muhammad dengan rapi. Apa tujuan dari membuat kaligrafi Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lafal Muhammad dengan rapi? A. Untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap agama lain. B. Untuk memperindah dan menghiasi tempat-tempat suci. C. Untuk mengejek dan mencemooh agama orang lain. Jawabannya B. Untuk memperindah dan menghiasi tempat-tempat suci. Peserta didik dapat membiasakan diri tertib menjalankan salat 5 waktu. Apa yang harus kita lakukan setiap hari agar kita selalu ingat menjalankan sholat 5 waktu? A. Bermain sepanjang hari. B. Menghafal jadwal sholat. C. Menonton televisi setiap waktu. Jawabannya B. Yang harus kita lakukan setiap hari agar kita selalu ingat menjalankan sholat 5 waktu adalah dengan menghafal jadwal sholat. Peserta didik dapat membiasakan diri dengan sikap disiplin. Apa yang harus kita lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah? A. Bermain sampai terlambat. B. Menyiapkan tas dan perlengkapan sekolah. C. Tidur kembali. Jawabannya B. Yang harus kita lakukan setiap pagi sebelum berangkat sekolah adalah dengan menyiapkan tas dan perlengkapan sekolah. Peserta didik dapat menjelaskan alasan kenapa harus berterima kasih dengan tepat. Mengapa kita harus berterima kasih ketika diberi sesuatu? A. Agar kita terlihat baik. B. Sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur. C. Agar orang lain senang. Jawabannya B. Kita harus berterima kasih ketika diberi sesuatu karena sebagai bentuk penghargaan dan rasa syukur.
Peserta didik dapat menyebutkan cara hidup disiplin dengan tepat. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap disiplin di rumah? A. Membantu pekerjaan rumah sesuai jadwal. B. Bermain sampai malam. C. Menunda-nunda pekerjaan rumah. Jawabannya A. Cara kita menunjukkan sikap disiplin di rumah adalah dengan membantu pekerjaan rumah sesuai jadwal. Peserta didik dapat membiasakan diri tertib menjalankan salat 5 waktu. Bagaimana kita bisa mengingatkan diri untuk selalu sholat 5 waktu? A. Dengan mengandalkan orang tua. B. Dengan memasang alarm di waktu sholat. C. Dengan bermain sampai adzan berkumandang. Jawabannya B. Kita bisa mengingatkan diri untuk selalu sholat 5 waktu adalah dengan memasang alarm di waktu sholat. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian bertoharoh dengan benar. Apa yang dimaksud dengan bertoharoh? A. Berpakaian rapi. B. Membersihkan diri dari najis dan hadas. C. Makan dengan tangan kanan. Jawabannya B. Yang dimaksud dengan bertoharoh adalah membersihkan diri dari najis dan hadas. Peserta didik dapat menyebutkan cara bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? A. Dengan mandi. B. Dengan tayamum. C. Dengan wudhu. Jawabannya C. Cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan wudhu. Peserta didik dapat mempraktikkan tayamum dengan benar. Apa yang digunakan untuk tayamum? A. Air. B. Pasir atau debu yang suci. C. Kain bersih.
Jawabannya B. Yang digunakan untuk tayamum adalah pasir atau debu yang suci. Peserta didik dapat membiasakan bersuci dengan benar. Apa yang harus dilakukan setelah keluar dari toilet? A. Langsung makan. B. Membasuh tangan dan kaki. C. Membasuh tangan dengan sabun. Jawabannya C. Yang harus dilakukan setelah keluar dari toilet adalah membasuh tangan dengan sabun. Peserta didik dapat menyebutkan cara bersuci dari najis dan hadas dengan benar. Bagaimana cara membersihkan najis berat, mukul lashoh? A. Dengan mencuci sekali. B. Dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. C. Dengan menyiram air sekali. Jawabannya B. Cara membersihkan najis berat, mukul lajoh, adalah dengan mencuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Peserta didik dapat mengidentifikasi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama. Siapakah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? A. Nabi Ibrahim alaihissalam. B. Nabi Adam alaihissalam. C. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya B. Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihissalam. Peserta didik dapat menjelaskan sikap yang harus dilakukan saat menghadapi cobaan. Apa yang harus kita lakukan saat menghadapi cobaan? A. Mengeluh. B. Bersabar. C. Marah-marah. Jawabannya B. Yang harus kita lakukan saat menghadapi cobaan adalah bersabar. Peserta didik dapat menyebutkan nama istri Nabi Adam alaihissalam. Siapa nama istri Nabi Adam alaihissalam? A. Siti Aisyah. B. Siti Maryam. C. Siti Hawa.
Jawabannya C. Nama istri Nabi Adam alaihissalam adalah Siti Hawa. Peserta didik dapat menjelaskan tindakan Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan? A. Menyembunyikan diri. B. Meminta maaf kepada Allah. C. Menyalahkan orang lain. Jawabannya B. Yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika dia melakukan kesalahan adalah meminta maaf kepada Allah. Peserta didik dapat menyebutkan tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sebelum diturunkan ke bumi. Di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal sebelum diturunkan ke bumi? A. Di laut. B. Di surga. C. Di hutan. Jawabannya B. Di mana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tinggal sebelum diturunkan ke bumi adalah di hutan.